Perkenalkan, nama saya Jonis, NIM 19104169313, kelas A2 Pagi Manajemen, mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjawab ujian tengah semester. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku organisasi. Jawaban, perilaku organisasi merupakan suatu bidang studi yang mengamati tentang pengaruh perilaku individu, kelompok dan perilaku dalam struktur organisasi dengan maksud untuk mendapatkan pengetahuan guna memperbaiki keefektifan organisasi. 2. Jelaskan pengertian perilaku organisasi menurut para ahli. Jawaban, perilaku organisasi merupakan terjemahan dari organisasional behavior yang merupakan studi menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Dia meliputi aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia, atau sebaiknya, tujuan praktis dari penelitian studi ini adalah untuk mendeterminasi bagaimanakah perilaku manusia itu mempengaruhi usaha pencapaian tujuan. 3. Sebutkan dan jelaskan tujuan mempelajari perilaku organisasi. Jawaban, sekelompok orang atau grup yang berkolaborasi bersama-sama demi mencapai tujuan komersial. Organisasi bisa membuat seseorang kaya pengetahuan dan percaya diri. 2. Tujuan organisasi ini bisa terwujud ketika setiap anggota benar-benar sosok yang aktif dalam berorganisasi, dituntut bekerja sama dengan baik. Banyak orang akan membuat seseorang kaya pengetahuan. 4. Terdapat beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam mengembangkan ilmu perilaku organisasi. Sebutkan dan jelaskan bidang-bidang ilmu dimaksud, mengapa bidang ilmu tersebut berkontribusi terhadap perilaku organisasi. Jawaban, psikologi. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan terkadang mengubah perilaku manusia dan makhluk lain. Pada psikolog memfokuskan diri mempelajari dan berupaya memahami perilaku individual mereka yang telah memberikan kontribusi dan terus menambah pengetahuan. PO adalah teoretikus pengetahuan, teoretikus kepribadian, psikolog, konseling, dan yang terpenting psikologi industri dan organisasi. Psikolog sosial. Psikologi sosial memandungkan konsep dari psikologi dan sosiologi, meskipun pada umumnya dianggap sebagai cabang dari psikologi. Psikologi sosial berfokus pada pengaruh seseorang terhadap individu lainnya, satu bidang utama yang banyak diteliti oleh sosiologi. Sosial adalah perubahan cara menerapkan dan cara mengurangi hambatan terhadap penerimaannya. Selain itu, kita juga menemukan psikologi sosial yang memberikan kontribusi signifikan dalam bidang pengukuran, pemahaman, dan berubah sikap, pola komunikasi, dan pembangunan kepercayaan. Akhirnya, para sosial telah memberikan kontribusi yang penting terhadap studi kita tentang perilaku, kekuatan, dan konflik kelompok. Sosiologi. Sementara psikologi pada individu, sosiologi mempelajari manusia dalam kaitannya dengan lingkungan sosial dan kultur mereka. Pada sosiolog telah memberikan kontribusi untuk PO melalui studi mereka mengenai perilaku kelompok dalam organisasi, terutama organisasi formal dan kompleks. Barangkali yang terpenting, sosiologi telah memberikan kontribusi untuk penelitian tentang kultur organisasi, struktur dan teori organisasi formal, teknologi organisasi, komunikasi, kekuatan, dan konflik. Antropologi. Antropologi adalah studi kemasyarakatan untuk mempelajari manusia dan aktivitas mereka.
Sebagai contoh, kerja para antropolog dalam kultur dan lingkungan telah membuat kita memahami perbedaan dalam nilai-nilai fundamental, sikap, dan perilaku di antara individu, di negara, dan dalam organisasi yang berbeda-beda. Banyak dari pemahaman kita saat ini mengenai budaya organisasi, lingkungan organisasi, dan perbedaan dalam budaya bangsa merupakan hasil kerja para antropolog atau mereka yang menggunakan metode antropologi. 5. Mengapa perilaku organisasi penting dipelajari oleh mahasiswa manajemen? Apakah perilaku organisasi juga perlu dipelajari oleh manajer sumber daya manusia di suatu perusahaan? Kenapa? Jawaban, karena perilaku organisasi merupakan suatu cara berpikir perilaku dipandang beroperasi pada tingkah individu, kelompok, dan organisasi. Pendekatan ini menyarankan bahwa ketika kita mempelajari perilaku organisasi, kita harus mengidentifikasi dengan jelas tingkat analisis yang digunakan individu, kelompok, dan atau organisasi. Kedua, perilaku organisasi adalah multidisiplin. Ini berarti bahwa ilmu ini menggunakan prinsip, model, teori, dan metode dari berbagai disiplin yang lain. Sumber daya manusia atau yang dikenal dan disingkat dengan SDM adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal non-material, non-finansial di dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata, real secara fisik maupun non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. Salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan, sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. 6. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dalam perilaku organisasi. Jawaban, perilaku prinsip-prinsip organisasi secara umum. Prinsip perumusan tujuan. Setiap organisasi yang berdiri tentu memiliki tujuan, misalnya seperti tujuan untuk pemerintahan, badan usaha maupun organisasi kemanusiaan. Sebelum organisasi berdiri, tentu harus dilakukan perumusan tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kegiatan organisasi harus berjalan sesuai dengan tujuan organisasi. Prinsip pembagian kerja. Untuk menghindari kemungkinan adanya pekerjaan yang bertumpuk dan terjadi kelalaian dalam pekerjaan pada sebuah unit kerja dalam organisasi, maka diharuskan adanya pembagian kerja. Pembagian tugas juga bertujuan agar setiap anggota organisasi mengetahui tugasnya masing-masing. Prinsip pendelegasian wewenang. Dalam menjalankan kegiatan, suatu unit harus diberi kekuasaan untuk melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat diminta pertanggungjawabannya. Prinsip tingkat pengawasan. Untuk memastikan proses pencapaian organisasi berjalan dengan baik, maka harus dilakukan pengawasan dalam organisasi. Karena jika suatu organisasi tidak memperoleh pengawasan, maka pencapaian tujuan organisasi tidak maksimal. Prinsip rentang manajemen. Dalam suatu organisasi perlu kita perhatikan suatu efektivitas dan sebuah efisiensi dari seseorang pemimpin yang dapat membawahi beberapa orang yang dibawahinya, sehingga seseorang pemimpin dapat melakukan tugas kepemimpinannya secara efektif, efisien, dan maksimal, serta dapat melakukan tugas pengawasan secara optimal. Prinsip kesatuan perintah. Dalam menjalankan sebuah organisasi, seseorang bawahan biasanya mempunyai seseorang bos atau atasan. Dari bos tersebutlah kita menerima pemerintah, dan kepada bos tersebut kita memberikan laporan tanggung-jawaban atas pelaksanaan pekerjaan kita. Prinsip koordinasi. Prinsip koordinasi
ada usaha untuk mengarahkan seluruh kegiatan unit-unit organisasi agar bertujuan pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Adanya pembagian tugas kepada unit-unit kerja tersebut terkadang tanpa kita sadari menimbulkan kecenderungan untuk memisahkan diri dari tujuan organisasi secara keseluruhan. Untuk itu, koordinasi diperlukan agar kita terhindar dari sebuah konflik dengan mengurangi duplikasi tugas, mengurangi pengangguran, dan memperkuat kerjasama. 7. Jelaskan karakteristik perilaku organisasi. Jawaban, perilaku organisasi adalah bagaimana anggota organisasi yakin dan menerima tujuan organisasional, serta berkeinginan untuk tinggal bersama atau meningkatkan perusahaan yang tercermin dalam tanduk dalam organisasi tersebut. 8. Coba saudara jelaskan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam perilaku organisasi. Jawaban, menurut saya, mendefinisikan situasi atau mengumpulkan informasi yang tidak jelas dari luar. Ini merupakan perhatian pada rangsangan dan pengakuan bahwa ada ketidakjelasan seleksi. Proses ini memungkinkan kelompok untuk menerima aspek-aspek tertentu dan menolak aspek-aspek lainnya dari informasi. Ini mempersempit bidang dengan menghilangkan alternatif-alternatif yang tidak ingin dihadapi oleh organisasi. Proses ini akan menghilangkan lebih banyak ketidakjelasan dari informasi awal penyimpanan, yaitu proses menyimpan aspek-aspek tertentu yang akan digunakan pada masa mendatang. Informasi yang dipertahankan diintegrasikan ke dalam kumpulan informasi yang sudah ada yang menjadi dasar bagi beroperasinya organisasinya. 9. Apa yang Anda ketahui tentang perilaku individu dan nilai-nilai? Jawaban, perilaku individu merupakan suatu perilaku seseorang dalam melakukan sesuatu atau cara ia bertindak terhadap suatu kegiatan dengan menggunakan keterampilan atau otak mereka. Adanya keterampilan tidak terpisah dari latar belakang atau pengetahuan. Nilai adalah sebuah konsep yang abstrak yang hanya bisa dipahami jika dikaitkan dengan benda, barang, orang, atau hal-hal tertentu. Pengkaitannya nilai dengan hal tertentu itulah yang menjadikan benda, barang, atau hal-hal tertentu dianggap memiliki makna atau manfaat. Benda perbukalah dianggap bernilai karena berguna bagi generasi penerus untuk mengetahui sejarah masa lampau kita. Video recorder, meski secara teknis kondisinya masih baik, dianggap manfaatnya sudah hilang karena sudah susah mengoperasikannya, mengingat kaset yang seharusnya menjadi komplement video tape tersebut tidak bisa lagi diperoleh di pasaran. Semuanya tergantikan oleh VCD. 10. Ada dua faktor yang membentuk perilaku individu. Sebutkan dan jelaskan. Jawaban, 1. Faktor biologis. Faktor biologis dapat mempengaruhi perilaku kompulsif, pengendalian diri, komunikasi, dan minat seseorang. Faktor biologis berkaitan pula dengan keturunan, warisan biologis. Warisan biologis menunjukkan adanya perbedaan integrasi dan kematangan biologis. Warisan biologis membawa pengaruh pada kepribadian seseorang. Misalnya, orang yang memiliki kekurangan fisik biasanya merasa rendah diri jika
berhadapan dengan orang yang mereka anggap lebih sempurna. 2. Faktor kelompok. Kehidupan manusia dipengaruhi oleh kelompoknya. Jika individu bergabung dalam kelompok tertentu, berarti individu mulai percaya pada lingkungan kelompok tersebut untuk memberikan pengaruh positif atau negatif dalam dirinya. Setiap kelompok mewariskan pengalaman khas kepada anggotanya. Pengalaman anggota kelompok juga diperoleh melalui interaksi dengan kelompok lain. Perkembangan kepribadian atas dasar pengaruh kelompok dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu sebagai berikut. 11. Jelaskan hubungan antara nilai-nilai dan perilaku individu. Beri contoh dalam penjelasan Anda. Nilai-nilai individu. Nilai merupakan kata sifat yang selalu berkaitan dengan benda, barang, orang, atau hal tertentu yang menyertai kata tersebut. Nilai adalah sebuah konsep yang abstrak yang hanya bisa dipahami jika dikaitkan dengan benda, barang, orang, atau hal tertentu. Pengkaitan nilai dengan hal-hal tertentu itulah yang menjadikan benda, barang, atau hal-hal tertentu dianggap memiliki makna atau manfaat. Benda purbakala dianggap bernilai karena berguna bagi generasi penerus untuk mengetahui sejarah masa lampau kita. Video tape recorder, meski secara teknis kondisinya masih baik, dianggap manfaatnya sudah hilang karena sudah susah mengoperasikannya, mengingat kaset yang seharusnya menjadi komplement video tape tersebut tidak bisa lagi diperoleh di pasaran. Semuanya tergantikan oleh VCD. Dengan demikian, yang dimaksud dengan nilai adalah prinsip, tujuan, atau standar. Bedanya adalah jika nilai-nilai individu mempengaruhi perilaku seseorang secara keseluruhan, bahkan pada situasi berbeda, sikap hanya mempengaruhi perilaku seseorang terhadap objek, orang, atau situasi yang spesifik. Meski demikian, meski tidak seluruh nilai-nilai individu dan sikap seseorang biasanya berjalan seiring. 12. Apakah yang dimaksud dengan keberagaman dalam organisasi? Jelaskan jawaban Anda. Jawaban: dengan keragaman, organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan, dan dapat juga meningkatkan efektivitas perusahaan. 13. Sebutkan dan jelaskan jenis keberagaman dalam organisasi. Biografisikal karakteristik. Biografisikal karakteristik adalah karakteristik yang merepresentasikan survei level diversity, usia, jenis kelamin, ras, etnis, disabilitas, masa jabatan, agama, orientasi seksual, identitas, jenis kelamin, identitas kebudayaan, agama, orientasi seksual, identitas, jenis kelamin, identitas kebudayaan. 2. Kemampuan. Kemampuan dibagi menjadi 2, yaitu kemampuan intelektual, kemampuan untuk melakukan aktivitas mental, berpikir beralasan, dan pemecahan masalah. Berpikir berasal dan pemecahan masalah. Kemampuan fisik. Kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan fisik. 14. Sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS perilaku organisasi. Jawaban: meringkas bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Sekian dari jawaban saya. Terima kasih.